Menunjukkan kekuatan. Bab 5261-5265. Kekuatan yang baru muncul ini menarik perhatian Huang Mingjun. Wilayah keluarga kerajaan Macan Putih kini telah menjadi damai, dan tidak mudah bagi kekuatan manapun untuk memasuki wilayah keluarga kerajaan Macan Putih. Kekuatan kecil memang mudah dihadapi, tetapi kekuatan yang dapat muncul di hadapan Huang Mingjun pasti bukan perkara sederhana. Bagaimanapun, identitas Huang Mingjun bukan hanya kepala keluarga Huang. Sepertinya saya perlu melaporkan masalah ini kepada atasan saya. Huang Mingjun bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, di luar pintu keluarga Huang, dua sosok muncul dengan santai. Para penjaga keluarga Huang segera menjadi waspada ketika mereka melihat ini dan bertanya, "Siapa?" Tetapi baru saja mereka selesai berbicara, dua energi dahsyat menyerbu ke arah mereka. Yang terkuat dari kedua penjaga gerbang ini hanya memiliki 6 bintang, sementara Chen Ping dan Fatih Tang keduanya memiliki 9 bintang dan dapat dengan mudah memusnahkan keduanya. Bukankah agak tidak pantas jika kita bersikap begitu sombong? Tang Yulong menyentuh hidungnya dan melirik Chen Ping. Melihat hal ini, Chen Ping mengangkat bahu dan berkata, "Apa salahnya? Bunuh saja mereka. Dan kau harus percaya padaku. Kecuali keluarga Huang punya orang suci. Kalau tidak, keluarga Huang akan hancur." Chen Ping sangat yakin dalam masalah ini. Dia sekarang memiliki beberapa cara tersembunyi, termasuk tanda kilin, kapal perang Kunpeng, menara Babel, kota Beidou, binatang suci semu, dan serangan yang ditinggalkan Jia. Kecuali orang suci itu datang sendiri, semua orang akan dibunuh oleh Chen Ping. Mendengar ini, Fatih Tang menatap Chen Ping tanpa berkata apa-apa. Dia tentu saja tidak tahu metode yang digunakan Chen Ping. Namun, Chen Ping sudah mengatakannya, dan mereka berdua sudah muncul di sini dan mengambil tindakan terhadap keluarga Huang. Jadi tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Huang Mingjun, yang awalnya membaca intelijen di belakang, memperhatikan pecahnya fluktuasi vitalitas bintang ke-9. Dia langsung menjadi waspada, dan tanpa ragu-ragu, dia melayang ke udara dan terbang cepat menuju ke arah gerbang. Dalam sekejap, Huang Mingjun melihat Fatih Tang dan Chen Ping berdiri di pintu. Wajahnya langsung berubah jelek dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. "Kalian berdua, apa maksud kalian dengan membunuh pengawal keluarga Huangku di tengah malam?" Chen Ping berkedip, menatap Huang Mingjun, dan berkata, "Bukankah artinya sangat jelas? Kita di sini untuk membuat masalah." Wajah Huang Mingjun langsung berubah sangat jelek, dan aura pembunuh menyebar darinya. "Kalian berdua benar-benar tidak menganggap serius keluarga Huang. Karena kalian di sini untuk membuat masalah, kalian harus membayar harganya. Keluarga Huangku bukanlah keluarga yang bisa diganggu-gugat oleh siapapun." Begitu dia selesai berbicara, aura di tubuh Huang Mingjun tiba-tiba meledak, dan vitalitas yang kuat menyapu dalam sekejap, menyerang Chen Ping dan Tang Yulong dengan keras. Di dalam keluarga Huang, beberapa sosok melayang ke udara dan dengan cepat terbang menuju gerbang. Pada saat yang sama, orang lain di kota Sansuan juga merasakan kehadiran Huang Mingjun, dan satu persatu mereka meninggalkan keluarga mereka dan muncul di sekitar keluarga Huang. Setelah melihat kejadian di lapangan, orang-orang itu segera mengerti bahwa ada seseorang yang datang ke keluarga Huang untuk menimbulkan masalah. Kemudian dia berbalik dan menatap Chen Ping He di sebelahnya. Tang Yulong. Sekelompok orang ini langsung menunjukkan senyum menghina di wajah mereka. Dua orang bintang 9 berani datang ke keluarga Huang untuk membuat masalah. Apakah mereka benar-benar mengira keluarga Huang terbuat dari lumpur? Menurutku juga begitu. Meskipun keluarga Huang telah jatuh dan hanya memiliki satu orang suci semu yang tersisa, dia tetaplah seorang suci semu. Bahkan seorang penjahat puncak bintang 9 tidak akan berani datang. Siapa bilang itu tidak benar? Orang suci semu dan bintang 9 biasa sama sekali berbeda. Yang satu adalah Tao, yang satu lagi adalah Fa. Tao dapat menghancurkan Fa sepenuhnya. Orang yang bodoh tidak memiliki rasa takut. Petik 2. Berbagai suara terdengar, tetapi tidak ada yang optimis tentang Chen Ping dan timnya. Ada sarkasme di mata semua orang. Ketika Chen Ping mendengar apa yang dikatakan orang-orang itu,
Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat bahu dan menoleh ke arah Fatih Tang. Fatih Tang berbicara dengan tenang. Bos, aku tidak bisa menangani orang suci palsu itu. Jadi aku serahkan saja padamu. Sedangkan sisanya, aku akan mengambil semuanya. Begitu dia selesai berbicara, aura vitalitas yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Fatih Tang, menyapu sekelilingnya dalam sekejap. Dibandingkan dengan para kultivator bintang 9 biasa, vitalitas para jenius ini 1 derajat lebih murni daripada mereka. Karena ketika mereka berada di dasar, fondasi mereka jauh lebih kokoh daripada orang-orang ini. Dibandingkan dengan para jenius di tahap yang sama, sudah sangat sulit untuk bertarung 1 tingkat lebih tinggi. Namun, apa yang dihadapi Fatih Tang sekarang adalah bintang 9 biasa. Orang-orang ini tidak bisa memberi terlalu banyak tekanan padanya sama sekali. Chen Ping tersenyum saat mendengar ini dan berkata, "Baiklah, silakan urus orang suci palsu itu. Serahkan padaku." Setelah selesai berbicara, Chen Ping mengangkat kepalanya dan menatap Wang Mingjun. Senyum di matanya tidak berkurang sedikit pun. Sedikit sarkasme muncul di wajah Wang Mingjun. "Orang bintang 9 akhir ingin berurusan denganku. Kau mungkin terlalu memikirkannya. Sekalipun kalian berdua jenius, aku akan membunuh kalian hari ini." Seorang jenius tanpa otak tidak akan berumur panjang. Begitu dia selesai berbicara, energi vital Huang Mingjun juga meledak, dan cahaya keemasan langsung menerangi seluruh kota Sansuan. Dao yang dipahami Huang Mingjun adalah dao emas tajam, yang memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Bahkan di antara orang-orang suci semu, dia adalah sosok yang eksistensinya terkemuka. Pada saat yang sama, semua orang juga menemukan bahwa bahkan ada aura dao berbasis bumi di dao emas Huang Mingjun. Chen Ping tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya ketika melihat ini. Sungguh pencapaian yang tak terduga. Aku tidak menyangka bahwa kamu telah memahami cukup banyak tentang Tao elemen bumi. Lumayan, ini cukup menantang. Meskipun berkata demikian, Chen Ping sama sekali tidak berniat bergerak. Bahkan vitalitasnya pun tak tampak. Dia hanya dengan tenang menyaksikan Huang Mingjun memamerkan kekuatannya di langit. Orang-orang di sekitarnya langsung memandang Chen Ping seolah-olah dia orang idiot. Saya pikir ada yang salah dengan otak orang ini. Aku tidak tahu. Sudah lama tidak ada pergerakan. Mungkin dia takut pada Patriark Huang. Jangan sebut-sebut dia. Aku juga agak terkejut. Sepertinya Patriark Huang akan segera memahami dao elemen tanah. Saat itu, kekuatannya akan semakin meningkat. Dalam kasus ini, kami di kota Sansuan mungkin akan sangat menghormatinya sebagai pemimpin. Dia bahkan mungkin menelan keluarga lain. Kami akan berada dalam bahaya. Petik 2. Namun, Chen Ping memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia menyipitkan matanya sedikit dan menatap Huang Mingjun. Lalu berkata, "Mengapa kamu tidak bergerak? Kamu hanya punya 1 kesempatan untuk bergerak." Ketika Huang Mingjun mendengar ini, seringai tiba-tiba muncul di matanya. Dan dia berkata, "Saya telah melihat orang yang sombong. Tetapi saya belum pernah melihat orang yang sombong seperti Anda. Seseorang yang berada di level akhir bintang 9 berani berbicara kepadaku seperti ini. Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasa putus asa." Begitu dia selesai berbicara, Huang Mingjun langsung jatuh dari langit dan menyerbu ke arah Chen Ping dengan ganas. Garis panjang cahaya keemasan di langit tiba-tiba meluncur turun seperti meteor bersama Huang Mingjun. Energi emas yang tajam membelah langit di sekitarnya. Retakan muncul di mana-mana, menyapu bersih energi vital di sekitarnya. Bahkan Tang Yulong yang menyerang anggota keluarga Huang lainnya pun terkena dampaknya. Melihat ini, Chen Ping mengangkat alisnya sedikit. Ini merupakan pertarungan perdananya melawan makhluk setingkat Santo Semu. Seperti dikatakan para penonton itu, Pseudo Science dan Nine Stars adalah 2 tingkatan yang sangat berbeda. Asal mereka dapat memahami Tao, mereka dapat disebut orang suci semu. Tidak ada cara untuk menggoyahkan orang suci palsu dengan mengandalkan hukum. Ada orang-orang cerdas di antara orang-orang suci semu yang mampu mengubah Tao menjadi suatu domain. Dan di domain tersebut, mereka akan menjadi pengendali absolut. Siapapun yang memasuki wilayah mereka akan dilemahkan.
yang merupakan salah satu alasan mengapa bangsa Bintang 9 merasa kesulitan untuk melawan para orang suci semu. Chen Ping memejamkan matanya dan dengan hati-hati merasakan kekuatan hukum emas tajam di langit. Harus dikatakan bahwa Huang Mingjun memang memiliki beberapa kemampuan. Kekuatan Sharp Gold Dao telah menunjukkan kecenderungan untuk berubah menjadi sebuah domain. Jika Chen Ping menunggu sampai Sharp Gold Dao sepenuhnya berubah menjadi domain, dia mungkin akan kesulitan mengalahkan lawannya hari ini. Terlebih lagi, di langit, garis-garis emas menutupi semua arah dengan rapat, menghalangi sisi kiri, kanan, dan belakang Chen Ping. Jika Chen Ping menghindar, kekuatan prinsip emas tajam akan meledak seketika, membuat Chen Ping mustahil untuk melarikan diri. Orang-orang di sekitarnya tidak tahu apa yang dipikirkan Chen Ping. Setelah melihat Chen Ping memejamkan matanya, orang-orang di sekitarnya segera menunjukkan sarkasme yang kuat di mata mereka. Haha, menarik, dia baru berada di tahap bintang ke-9 akhir, tapi dia berani menutup matanya di depan orang suci palsu. Bukankah dia sengaja ke sini untuk mencari kematian? Lihatlah bagaimana anak ini meninggal. Dia sangat sombong dan bodoh. Petik 2. Huang Mingjun juga melihat adegan Chen Ping memejamkan matanya, dan niat membunuh tiba-tiba meledak di matanya. Jika dia tidak bisa membunuhnya dengan satu pukulan setelah diperlakukan dengan hina seperti itu, bagaimana dia akan bertahan hidup di kota Sansuan di masa depan? Setelah itu, kekuatan emas tajam Dao di sekitar Huang Mingjun langsung berkumpul menuju ke pusat. Tombak emas tajam. Saat Huang Mingjun selesai berbicara, kekuatan hukum emas tajam di langit mengembun menjadi tombak. Tombak itu berwarna emas, tetapi memberi orang perasaan dingin dan memancarkan aura memilih mangsanya. Saat berikutnya, tombak emas itu melesat ke arah Chen Ping. Pada saat yang sama, Chen Ping perlahan membuka matanya, mengangkat kepalanya, menatap tombak itu, dengan tatapan serius di matanya. Hukum bergantung pada kondensasi unsur-unsur untuk menunjukkan kekuatannya sendiri. Terus terang saja, itu juga merupakan karakteristik. Prinsip Dao adalah mulai mengendalikan unsur-unsur, membuat semua unsur semudah mengendalikan lengan sendiri. Pada saat yang sama, ia juga dapat mengaktifkan kekuatan yang lebih kuat dalam kekuatan unsur dan memeras potensi unsur-unsur. Tidak heran hukum tidak dapat dibandingkan dengan Tao. Untuk memahami Tao, apakah kita harus belajar mengendalikan unsur-unsur? Chen Ping berpikir dalam hatinya, dan tombak emas telah melesat di depan Chen Ping. Tetapi Chen Ping masih tidak berniat mengambil tindakan. Senyum di wajah orang-orang di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Ini menjadi lebih jelas. Bahkan Huang Mingjun menunjukkan sedikit ketidakpuasan di matanya. Mungkin dia merasa bahwa Chen Ping adalah orang yang sia-sia sehingga tidak layak baginya untuk menggunakan kekuatan supranaturalnya. Meski itu hanya kekuatan sihir kecil, Huang Mingjun tetap merasa terhormat. Pada saat yang sama, Chen Ping menghela nafas dan menatap Huang Mingjun. Sudah kubilang sejak lama bahwa kamu hanya punya satu kesempatan untuk bertindak. Mengapa kamu tidak menghargainya? Mata Chen Ping penuh dengan penyesalan. Semakin kuat kekuatan magisnya, semakin kuat pula unsur-unsur dan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Meskipun kekuatan sihir kecil ini memungkinkan Chen Ping memahami beberapa hal, secara tegas, hal-hal yang ia pahami tidaklah banyak. Namun, Chen Ping adalah pria yang menepati janjinya. Karena pihak lain sudah bergerak, Chen Ping tentu saja tidak akan memberi pihak lain kesempatan lagi. Saat berikutnya, tanda ungu perlahan muncul di dahi Chen Ping. Itu adalah seekor unicorn yang mengaum. Setelah tanda itu muncul, elemen guntur antara langit dan bumi berkumpul dengan liar, membentuk area luas di sekitar Chen Ping. Ada kilatan petir di area tersebut. Bahkan ada gumpalan benda seperti kabut yang tersebar di kabut, membuatnya tampak semakin menakutkan. Dan aura Chen Ping langsung naik dari akhir tingkat 9 bintang ke tingkat ketiga Sudo Santo. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang di sekitarnya, dan semua orang menatap Chen Ping dengan mata luar biasa. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa tiba-tiba meningkatkan wilayah kekuasaannya? Apakah itu kekuatan sihir? Kekuatan sihir macam apa yang bisa melakukan ini? Dan ada juga domain. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya sejak awal? Tidak.
Aku belum pernah mendengar ada seorang jenius di tingkat ketiga Sudo Santo yang menggunakan kekuatan guntur. Orang ini tampaknya bukan seorang jenius yang bangkit kembali. Petik 2. Berbagai suara perlahan terdengar. Tetapi Chen Ping sama sekali tidak mempedulikan suara orang-orang itu. Sebaliknya, dia menatap tombak emas yang berlari kencang di langit sambil tersenyum di matanya. Tombak itu tiba-tiba menyerbu area di sekitar Chen Ping. Lambat, Chen Ping hanya mengucapkan sepatah kata dengan tenang, dan hawa dingin tiba-tiba terpancar dari area di sekitarnya, menyebabkan pergerakan tombak menjadi lambat. Rusak, Chen Ping berbicara lagi, dan guntur yang tak berujung di lapangan tiba-tiba berkumpul dan menyerbu ke arah tombak dengan ganas. Ledakan, dentuman, guntur yang dahsyat menyambar tombak emas itu. Namun dalam sekejap, tombak emas itu hancur berkeping-keping oleh guntur, dan kekuatannya pun lenyap tak bersisa. Di sisi lain, Huang Mingjun buru-buru berhenti di tempat karena dia melihat domain tersebut. Tiba-tiba dia menyemburkan darah dan wajahnya menjadi jauh lebih pucat. Karena kekuatan sihirnya hancur dengan cara seperti itu, dia tidak dapat menghindari serangan balasan. Chen Ping mengangkat kepalanya, menatap Huang Mingjun sambil tersenyum, dan berbicara. Sudah kubilang, kesempatanmu cuma satu. Saat berikutnya, sosok Chen Ping tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Cara guntur ini bukan hanya tentang kekuatan serangan yang dahsyat. Ada juga bonus kecepatan. Ketika Huang Mingjun melihat Chen Ping menghilang, dia tiba-tiba menjadi gugup. Hukum bumi yang hampir menjadi hukum alam semesta segera mengelilinginya dan membentuk tembok untuk melindunginya. Huang Mingjun akhirnya menghela napas lega. Tetapi rasa terkejutnya masih ada. Apakah menurutmu pembelaanmu berguna bagiku? Tawa Chen Ping terdengar lagi. Dan bersamaan dengan tawa itu terdengar sebuah tinju yang mengeluarkan suara guntur. Ledakan. Dinding yang dibentuk oleh hukum Huang Mingjun diledakkan dengan keras oleh Chen Ping. Dan kekuatan hukum itu tiba-tiba terhenti. Kemudian, Chen Ping tiba-tiba meninju Huang Mingjun. Dan Huang Mingjun langsung terlempar oleh pukulan Chen Ping dan jatuh ke tanah di kejauhan. Dia memuntahkan seteguk darah lagi, auranya melemah, dan dia tampak sangat lelah. Tetapi dia masih menatap Chen Ping dengan marah. Semua orang di sekitar menatap pemandangan di depan mereka dengan takjub, dan perasaan tidak masuk akal muncul di hati mereka. Seorang pemuda yang mereka kira pasti akan dibunuh ternyata berhasil menerobos pertahanan Huang Mingjun dengan mudah, dan menyerangnya 2 kali, membuat Huang Mingjun tidak punya kesempatan untuk melawan. Aku tidak salah lihat. Seseorang menelan ludah dan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan kekuatan ini, bahkan orang suci semu tingkat ketiga biasa tidak akan mampu menghentikannya. Apakah ini kartu trufnya? Sepertinya keluarga Huang benar-benar akan hancur hari ini. Petik 2. Huang Mingjun tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang itu. Dia menatap Chen Ping di depannya. Dia tiba-tiba batuk dan mengeluarkan genangan darah lagi. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang kuat meledak dari Tang Yulong, yang diabaikan oleh semua orang, dan ada juga tangisan yang menyedihkan. Berani sekali kau, bocah nakal. Semua orang menoleh dan rasa terkejut mereka meningkat lagi. Di antara puluhan anggota keluarga Huang Bintang 9, 3 telah dibunuh oleh Tang Yulong. Namun, aura di tubuh Tang Yulong sangat stabil, tanpa tanda-tanda turbulensi. Semua orang mengerti setelah melihat adegan ini bahwa kedua orang ini berani datang ke keluarga Huang untuk menimbulkan masalah, dan mereka memang memiliki kemampuan yang sesuai. Melihat ini, Huang Mingjun memaksakan diri untuk berdiri, batuk lagi, lalu berbicara. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke keluarga Huang kami? Apakah keluarga Huang pernah berbuat dosa terhadap kalian berdua? Ada kemarahan di mata Huang Mingjun, tetapi dia menahannya dengan paksa. Chen Ping tersenyum mendengar ini dan berkata, keluarga Huangmu tidak pernah menyinggung kami, tetapi ini tidak memengaruhi tindakanku terhadapmu. Bagaimanapun, yang berdiri di belakangmu adalah keluarga kerajaan Macan Putih. Ada sedikit rasa dingin di mata Chen Ping. Jika bukan karena alasan ini, dia tidak akan pernah mengambil tindakan terhadap keluarga Huang. Lagi pula, tidak seorang pun bisa yakin apakah ada orang suci semu lainnya di keluarga Huang.
Di sisi lain, setelah Huang Mingjun mendengar kata-kata Chen Ping, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang dan hawa dingin menjalar dari tubuhnya. Bagaimana kamu tahu? Itu tidak mungkin. Bagaimana kau tahu? Dahi Huang Mingjun dipenuhi keringat dingin. Dia menyembunyikan masalah ini dengan sangat rahasia. Secara logika, hal itu seharusnya tidak ditemukan oleh orang lain. Bahkan di antara keluarga kerajaan Macan Putih, hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaannya. Dia sangat ketakutan. Takut pada keberadaan Chen Ping dan takut mengapa Chen Ping tahu tentang ini. Chen Ping tersenyum tenang. Ziling memberitahunya tentang masalah ini. Namun Ziling tidak begitu yakin saat mengatakannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia meragukannya. Dilihat dari reaksi Huang Mingjun saat ini, masalah ini dapat dilaksanakan. Keluarga kerajaan Macan Putih sekarang sedang kacau balau. Banyak keluarga telah bersatu, dan banyak keluarga kelas 1 telah bergabung dengan faksi rahasia. Di dalam keluarga kerajaan Macan Putih tentu saja harus mengambil beberapa tindakan yang ditargetkan. Misalnya, kendalikan beberapa keluarga kelas 1 dan biarkan mereka bergabung dengan faksi itu untuk menimbulkan masalah. Misalnya, mengurangi manfaat yang dapat diperoleh keluarga tersebut. Bagaimanapun, di wilayah keluarga kerajaan Macan Putih saat ini, keluarga kerajaan Macan Putih masih memiliki keputusan akhir. Tetapi tentu saja, Chen Ping tidak bisa memberitahu Huang Mingjun tentang hal-hal ini. Tidak masalah bagaimana Anda mengetahuinya. Jika Anda memiliki kartu truf, gunakanlah. Jika Anda tidak memiliki kartu truf, maka teruskan saja. Sebelum Huang Mingjun sempat berbicara, sebuah suara perubahan kehidupan terdengar dari kejauhan. Suara itu membuat orang merasa bahwa ada cerita yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Sahabatku, tolong tunjukkan belas kasihan. Mendengar ini, Chen Ping melihat ke arah asal suara itu. Matanya tampak sangat tajam dan alisnya sedikit berkerut. Gang itu gelap, dan terdengar serangkaian suara berisik dan langkah kaki yang sangat ringan di gang itu. Semua orang pun mengalihkan pandangan mereka dan melihat seorang lelaki tua dengan tongkat berjalan keluar gang perlahan-lahan. Orang tua itu berambut dan berjanggut putih. Wajahnya penuh bintik-bintik penuaan. Dan dia kurus, seolah-olah embusan angin dapat meniupnya. Setelah lelaki tua itu keluar dari gang, dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Ping di langit, tersenyum, dan tampak sangat baik. Sahabatku tersayang, bisakah kau bermurah hati kepadaku dan menyelamatkan nyawa Huang Mingjun? Mendengar ini, Chen Ping menatap lelaki tua itu sambil tersenyum. Tuan tua, saya bertanya-tanya mengapa Anda ingin menjadi perantara bagi Huang Mingjun. Sebenarnya, orang ini adalah musuhku. Membiarkan harimau itu kembali ke pegunungan sepertinya bukan ide yang bagus. Meski begitu, sejak awal Chen Ping tidak berniat melepaskan Huang Mingjun. Hanya saja lelaki tua ini membuatnya agak tertarik. Setelah mendengar kata-kata Chen Ping, senyum di wajah lelaki tua itu berubah menjadi senyum pahit, dan dia berkata tanpa daya. Musuh bisa diubah menjadi teman. Apa pendapatmu tentang ide ini, temanku? Chen Ping tertegun sejenak, lalu mengangkat alisnya dan berkata, Tuan tua, dari posisi dan identitas apa Anda mengatakan ini? Seseorang di sana berbicara perlahan. Wali kota Sansuan sebelumnya adalah Huang Wuya. Mendengar hal itu, lelaki tua itu menoleh dan menatap lelaki itu. Lalu tersenyum dan berkata, tak kusangka ternyata masih ada yang mengingatku. Aku merasa tersanjung. Chen Ping sedikit mengernyit. Dia ingat bahwa Ziling telah memberitahunya kemarin bahwa kepala keluarga Huang sebelumnya adalah wali kota Sansuan, bernama Huang Wuya. Saat Huang Wuya turun tahta, berdasarkan wilayah kekuasaannya saat ini, dia berada di level ke-7 Sudosein. Sekarang sudah beberapa dekade sejak Huang Wuya turun tahta. Huang Wuya sendiri bukanlah orang bodoh dan pasti memiliki kekuatan seorang santo semu tingkat 8. Tatapan mata Chen Ping tak dapat dihindari menjadi serius, dan kewaspadaan di matanya pun semakin kuat. Jadi, dia Tuan Huang. Sepertinya Huang Mingjun adalah keturunanmu. Huang Wuya tersenyum dan mengangguk. Teman Chen memang pintar. Kalau begitu, jangan bertele-tele. Katakan saja tujuanmu. Kalau keluarga Huang bisa menerimanya, bagaimana kalau kita akhiri saja di sini?
Chen Ping mengerutkan kening. Dia sedikit bingung dengan pikiran Huang Wuya. Jika Huang Wuya menyerangnya, tidak akan ada hasil baik hari ini, kecuali dia menggunakan triknya yang paling kuat. Namun Huang Wuya tidak melakukannya. Setelah berpikir sejenak, Chen Ping mengangkat kepalanya dan menatap Huang Wuya, dan berbicara dengan tenang. Aku ingin keluarga Huang tunduk padaku. Kalimat ini bagaikan sambaran petir, langsung terngiang di telinga semua orang. Mereka menatap Chen Ping dengan heran. Membuat keluarga Huang menyerah di depan Huang Wuya. Bukankah ini hanya candaan? Kekuatan Chen Ping memang membuat mereka menganggapnya serius. Tetapi mereka tetap merasa bahwa IQ Chen Ping sedikit banyak bermasalah. Kalau tidak, dia tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Lalu semua orang menatap Chen Ping dengan ekspresi seolah sedang menyaksikan pertunjukan yang bagus. Tetapi Chen Ping tidak tergerak sama sekali. Menatap Huang Wuya dengan tenang. Ekspresi Huang Wuya tenang, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Chen Ping. Suasana tiba-tiba berubah menjadi senyap. Begitu sunyi hingga terdengar suara jarum jatuh. Huang Wuya menatap Chen Ping dengan tenang. Senyum di wajahnya tidak pernah berubah. Di sisi lain, Chen Ping juga tidak mengubah ekspresinya sama sekali, dan menatap Huang Wuya sambil tersenyum. Setelah waktu yang lama, Huang Wuya berbicara lebih dulu. Temanku, apakah kamu yakin tidak bercanda? Tidak, aku ingin seluruh keluarga Huangmu, termasuk Anda. Anda harus tunduk kepada saya, dan semua sumber daya dan latar belakang Anda harus diserahkan kepada saya. Chen Ping masih tersenyum. Jika kau bisa melakukan ini, aku bisa melepaskan Huang Mingjun. Kalau tidak mampu, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Senyum di wajah Huang Wuya berangsur-angsur menghilang, berubah menjadi tenang. Temanku, apakah kamu yakin? Ekspresi Chen Ping tetap tidak berubah. Dia berkata sambil tersenyum. Karena kamu tahu siapa aku, kamu seharusnya mengerti potensiku. Jika kamu mengikutiku, kamu tidak akan menderita kerugian apapun. Dan aku punya seseorang yang mendukungku. Tatapan mata Huang Wuya menjadi dalam, dan sosoknya yang awalnya bungkuk perlahan tegak dan dia mendesah. Awalnya saya tidak berencana mengambil tindakan apapun. Saya hanya ingin menyelesaikan masalah ini secara damai. Sayang sekali, Anda agak tidak tahu berterima kasih. Mendengar ini, ekspresi Chen Ping menjadi tenang dan dia berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Biarkan aku melihat juga seberapa kuat kekuatan orang suci semu tingkat ke-8. Begitu dia selesai berbicara, Yuan Li dalam tubuh Chen Ping tiba-tiba meledak, dan energi guntur langsung menyapu. Kali ini, bahkan orang-orang di langit pun terpengaruh oleh Chen Ping dan jatuh ke dalam domain guntur Chen Ping. Namun, keadaan di sekitar Huang Wuya tampak sangat damai, bahkan tidak ada jejak guntur dan kilat. Huang Wuya terkekeh melihat kejadian ini dan berkata, "Teman Chen, kamu sangat berani." Lumayan, lumayan. Akan tetapi, keberanian saja tidak cukup bagimu untuk bersaing denganku. Chen Ping berkata dengan tenang, "Mengapa kamu tidak mencobanya?" Huang Wuya tidak menjawab setelah mendengar ini. Dia melempar kruknya ke samping dan berjalan menuju Chen Ping. Auranya menjadi semakin kuat, pandangannya menjadi lebih dalam. Saat dia berjalan semakin jauh ke depan, auranya menjadi semakin kuat, dan beberapa orang di tahap tengah 9 bintang di sekitarnya bahkan tidak dapat menahannya. Mulailah mundur selangkah demi selangkah. Baik Chen Ping maupun Huang Wuya mengabaikan mereka yang mundur dan saling menatap. Secara bertahap, aura Huang Wuya telah mencapai tingkat ketiga dari Sudo Santo. Namun Chen Ping tetap acuh tak acuh dan menatap Huang Wuya dengan tenang. Tingkat keempat dari orang suci palsu. Tingkat kelima dari orang suci semu. Tingkat keenam dari Sudo Santo. Tubuh Chen Ping sedikit gemetar, dan tekanan kuat muncul di tubuh Chen Ping. Tetapi dia masih berjuang untuk berdiri di tempatnya. Tingkat ketujuh orang suci palsu. Chen Ping, tubuhnya mulai gemetar sedikit, tetapi dia tetap tidak mundur. Energi di sekelilingnya bersirkulasi, melawan momentum Huang Wuya. Tingkat ke-8 orang suci palsu. Huang Wuya sudah sangat dekat dengan Chen Ping. Wilayah kekuasaannya telah terbentuk, dan cahaya menyelimuti Chen Ping. Hal ini membuat Chen Ping berada di bawah tekanan besar, tetapi dia masih berdiri di sana tanpa bergerak.
Matanya tampak sangat penuh tekad. Melihat ini, Huang Wuya menghela nafas pelan dan berkata, yang muda memang harus ditakuti. Kalau saja Huang Mingjun punya kegigihan dan keberanian seperti Anda, mungkin dia tidak akan seperti ini sekarang. Sayang sekali. Mendengar ini, Chen Ping berkata, itu hanya untuk mengatasi tekanan. Jika Anda menambahkan lapisan lagi, saya mungkin tidak dapat menahannya. Mengapa Anda tidak mencobanya? Huang Wuya tersenyum ketika mendengarnya, dan senyumnya tampak sangat damai. Saya benar-benar ingin mencobanya. Maafkan aku. Aku bukanlah orang suci semu tingkat 8 seperti yang kau katakan. Kata-kata itu jatuh. Aura Huang Wuya tiba-tiba melonjak, dan tekanan yang lebih kuat muncul. Kaki Chen Ping tidak mampu menahannya dan tiba-tiba membungkuk ke bawah. Tekanan dari tingkat ke-9 orang suci semu mendekati tekanan seorang suci. Lagi pula, keluarga Sein punya yayasannya sendiri. Mata Chen Ping tiba-tiba memerah karena marah. Seluruh tenaga dalam tubuhnya meluap keluar. Ia dengan paksa menopang tubuhnya dan mendorongnya ke atas dengan susah payah. Pada saat yang sama, dia menatap Huang Wuya dan berkata sambil tertawa menyedihkan. Tekanan kecil ini tidak cukup untuk membuatku pingsan sepenuhnya. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, pupil mata mereka mengecil dan mereka menatap Chen Ping dengan tak percaya. Tahukah kamu, saat ini Chen Ping hanya berada di tahap tengah 9 bintang, yang berjarak 1 alam utama dan 10 alam minor dari tingkat ke-9 orang suci semu. Namun Chen Ping mampu bertahan. Meski sulit, dia mampu bertahan. Tatapan setiap orang berubah berbeda ketika mereka melihat Chen Ping, dan rasa hormat muncul di mata mereka. Huang Wuya pun ikut tersenyum saat melihat ini dan berkata, teman muda Chen Ping benar-benar memperluas wawasanku. Kemampuan seperti itu, sungguh luar biasa. Setelah itu, aura di sekitar Huang Wuya tiba-tiba ditarik kembali, dan Chen Ping segera merasakan tekanannya berkurang. Saya merasa jauh lebih rileks. Huang Wuya kemudian berkata dengan tenang, semua yang terjadi tadi hanyalah ujian, dan kamu memiliki karakter yang baik. Tetapi hanya dengan mengandalkan ini, kau tidak bisa membuat keluarga Huangku tunduk padamu. Jika itu nyaman bagi Anda, bagaimana kalau kita bicara secara pribadi? Chen Ping tercengang ketika mendengar ini. Dia sudah membuat persiapan untuk membiarkan binatang suci semu itu keluar, tetapi Huang Wuya mengatakan ini kepadanya. Hal ini membuat Chen Ping sedikit bingung tentang apa yang sedang terjadi. Huang Wuya melirik Chen Ping, lalu tersenyum tipis dan berkata, apa? Kamu tadi begitu berambisi menaklukkan keluarga Huang, tapi sekarang kamu bersikap begitu pengecut. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata, karena Tuan Huang mengundang kita, mari kita mengobrol. Tuan Huang mengangguk senang dan berkata, kalau begitu, ikutlah denganku. Begitu dia selesai berbicara, Tuan Huang berbalik dan berjalan menuju gang tempat dia berasal. Melihat ini, Chen Ping mengikutinya dari dekat di belakangnya. Ketika keduanya sudah setengah jalan, Huang tua berhenti dan berkata dengan tenang, Mingjun, kumpulkan semua anggota keluarga dan serahkan kunci kas keluarga. Setelah Chen Xiaoyou dan aku keluar, kami akan menyerahkan semuanya kepada Chen Xiaoyou. Huang Mingjun, yang baru saja lolos dari krisis kematian, mengangguk tergesa-gesa setelah mendengar ini. Jernih, Huang Wuya kemudian terus berjalan ke gang, dan orang-orang di sekitarnya sudah terdiam.